Wisnu dan Andrea tiba di On Dance Studio 30 menit setelah mereka mengendarai mobil dari beauty salon. Sebuah ruangan yang luas dan tanpa sekat dengan kaca yang besar di sepanjang studio membuat Andrea tampak mungil sekali. Dia sudah berganti baju. Dia memakai baju casual sekarang. Begitu juga dengan Wisnu, dia juga sudah memakai kaos casual dan celana training. Kelas hari ini adalah kelas dansa waltz. Andrea perlu mempelajarinya karena suatu saat dia akan menemani suaminya bila ada acara atau pesta penting. Setidaknya dia mengerti dasar-dasarnya. Meskipun sebenarnya Wisnu bisa mengajarinya secara personal, tapi dia tidak ingin anggota keluarga Maheswara yang lain curiga. Jadi Wisnu memutuskan untuk mengikut sertakannya di kelas dansa dengan pelatih profesional. Jadi Anda adalah Nona Andrea. Seorang perempuan tiba-tiba muncul dari balik pintu kaca. Iya, senang bertemu Anda, Nona Rose. Andrea menyambut perempuan itu dengan ramah. Mereka berdua akhirnya berjabat tangan sebelum memulai latihan. Rose membawa sepatu high heel setinggi 6 inci dan memberikannya pada Andrea. Sebelum kita mulai, Anda harus memakai sepatu ini, Nona. Apakah ini harus, Nona Rose? Andrea tidak terbiasa memakai sepatu high heel. Biasanya sehari-hari, Andrea hanya memakai flat shoes atau sepatu olahraga. Itu membuatnya lebih nyaman bergerak. Iya, waltz adalah western dansa, jadi Anda harus memakai high heel, Nona. Nanti Anda pasti akan terbiasa. Andrea menarik nafasnya dalam-dalam. Saat Andrea akan meraih sepatu high heel itu, Wisnu sudah meraihnya lebih dulu. Dan laki-laki itu berlutut di depan Andrea. Sudah seperti adegan Cinderella di film-film. Wisnu membantu Andrea untuk memakai sepatu itu. Rose yang melihatnya, dia tersenyum dan menaikkan alisnya sedikit. Apakah dia pasangan Anda? Rose penasaran. Oh, bukan, dia... Andrea tidak melanjutkan kata-katanya. Apakah Rose akan percaya padanya bila dia mengatakan Wisnu adalah asistennya? Dan juga identitas mereka harus dirahasiakan. Saya adalah asistennya, Nona. Nona Andrea adalah bos saya. Suara Wisnu yang gentle menjawab pertanyaan dari Rose. I see. Bisakah kita mulai sekarang? Rose bersiap memulai pemanasan. Di kantornya, Harry sedang sibuk dengan file dan dokumen yang harus ditandatangani olehnya. Pandangannya fokus pada dokumen-dokumen itu dan sesekali melihat ke layar laptopnya juga. Tidak lama ada suara getaran. Pip, pip. Dia melihat ke layar handphonenya. Setelah dia melihat nama pengirim, dia lalu membuka pesan itu. Sayang, aku akan kembali besok siang. Kamu akan menjemputku di bandara seperti biasa, kan? Harry selalu membuka buku catatan schedule-nya untuk besok sebelum akhirnya membalas oke.
Haris kembali meletakkan handphonenya di atas meja. Dia mulai fokus pada pekerjaannya lagi. Beberapa menit kemudian, Haris melirik handphonenya kembali. Dengan ragu-ragu, dia menghubungi nomor istrinya, Andrea. Lama, tapi Andrea tidak mengangkat panggilan Haris. Akhirnya dia memutuskan untuk mengirim pesan pada istrinya. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Andrea tidak memperhatikan bila handphonenya berdering. Dia fokus berlatih dansa sampai sore. Setelah jam 4 sore, mereka memutuskan untuk menghentikan latihan untuk hari ini dan kembali ke rumah Haris. Dia harus tiba di rumah sebelum jam 5 sore dan makan malam dengan seluruh anggota keluarga jam 7 malam. Ketika Andrea mengambil handphone dari tasnya, dia baru tahu bahwa suaminya sudah menghubunginya sekali dan mengirim pesan SMS. Andrea membuka pesan SMS itu lalu menghubungi nomor suaminya. "Di mana kamu sekarang?" Haris bertanya dengan suara yang dingin. "Aku ada kelas dansa hari ini. Kami baru saja selesai, dan sekarang aku sedang dalam perjalanan pulang." Andrea berusaha menenangkan suaminya. "Aku akan menjemputmu." Tidak perlu, ada Wisnu." Haris terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata lagi. "Oke, sampai ketemu di rumah." Wisnu melihat wajah Andrea dan bertanya padanya, "Apakah Tuan Muda memarahimu?" "Oh, tidak. Hanya kelihatannya dia khawatir." "Benarkah?" Andrea hanya tersenyum dan memandang keluar kaca mobil. "Bertahanlah sebentar lagi. Setelah drama ini selesai, kamu akan bebas." Wisnu memegang kepala Andrea seperti anak kecil. Malam ini Andrea duduk di depan. Wisnu menyetir dengan tangan satu, jadi tangan satunya lagi untuk memegang kepala Andrea. Di rumah, setelah mandi dan berganti baju, Andrea duduk di pinggir tempat tidur dan melihat ke arah jam dinding. Sekarang sudah jam 6 malam. Suaminya seharusnya sudah pulang. Baru saja dia memikirkan hal itu, pintu kamar terbuka dari luar, dan itu adalah suaminya. Laki-laki itu berjalan memasuki kamar sambil melonggarkan dasinya sedikit. Andrea berjalan mendekati suaminya dan berdiri tepat di depannya. Dia membantu suaminya untuk melepaskan dasi dan jasnya. "Bagaimana harimu hari ini?" Andrea bertanya. Seperti biasanya." Setelah selesai membantu suaminya melepaskan jas dan dasi, dia lalu menaruhnya di keranjang baju kotor. "Aku akan menyiapkan air mandi untukmu." Andrea berjalan menuju ke kamar mandi. Haris mengikuti istrinya dari belakang. Belum sampai di kamar mandi, Haris menarik tangan istrinya. Dia memeluk istrinya dari belakang dan menyandarkan kepalanya di pundak sang istri. Andrea bisa merasakan kehangatan nafas suaminya di sebelah lehernya. Perasaan ini
Dia menutup matanya sebentar, lalu membukanya kembali. Apakah terjadi sesuatu? Andrea bertanya pada suaminya. Dia masih belum beranjak dari tempatnya berdiri sekarang. Tidak. Terus mengapa kamu memelukku? 1 menit saja. Oke. Setelah 1 menit, Haris melepaskan pelukan itu dan masuk ke kamar mandi. Andrea baru bisa bernapas lega sekarang. Dia meletakkan tangannya di dadanya. Jantungnya berdetak kencang sekali. Setelah makan malam, seperti biasanya, Haris dan Andrea akan menuju ke ruang kerja Haris. Wisnu, dia ada di kamarnya. Andrea memberinya tugas untuk mengatur ulang semua schedule-nya. Andrea fokus menonton televisi, sementara Haris sibuk dengan file-file dan dokumen di meja kerjanya. Haris melihat Andrea yang duduk di sofa dan bertanya padanya. Jadi, kemana kamu pergi hari ini? Andrea menoleh ke suaminya dan menaikkan alisnya sedikit. Berpikir kemana saja dia sudah pergi hari ini. Aku pergi ke salon dengan Ginny, lalu makan siang dengannya. Setelah itu aku pergi ke studio dansa dengan Wisnu. Kamu belajar dansa? Dansa apa? Waltz? Waltz? Jadi kamu berpasangan dengan... Haris sudah bisa menebak dengan siapa istrinya berpasangan. Iya, Wisnu. Kamu sungguh berpasangan dengannya? Ekspresi wajah Haris berubah seketika menjadi memerah. Andrea tidak memperhatikan wajah Haris karena sedang fokus melihat televisi. Kapan kelasmu selanjutnya? Besok siang. Oh, kakiku sangat sakit. Tadi aku harus memakai high heels. Andrea menyentuh kakinya yang masih terasa sakit. Haris menutup laptopnya dan berjalan mendekati istrinya di sofa. Dia mengangkat kaki istrinya dan meletakkannya di pangkuannya. Apa yang kamu lakukan? Andrea kaget dengan sikap suaminya. Dia tahu kamera di ruangan itu dan di kamar mereka sebenarnya telah diambil. Jadi mereka tidak perlu berakting lagi. Diamlah, jangan bergerak. Haris mulai memijat kaki istrinya, khususnya di pergelangan kakinya. Hei, aku baik-baik saja. Aku bisa melakukannya sendiri. Andrea berusaha mengangkat kakinya, tapi suaminya memegangnya erat-erat. Aku bilang jangan bergerak. Suara dingin Haris mengagetkan Andrea. Andrea tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Haris bukan suami aslinya, tapi dia menurut apa yang dikatakan olehnya. Andrea membiarkan suaminya memijat kakinya. Menyadari Andrea yang diam dan fokus menonton televisi, Haris mengangkat kepalanya dan melihat ke layar televisi. Dia kaget ketika mengetahui istrinya sedang menonton kartun. Kamu sudah dewasa, mengapa masih menonton kartun? Shock mendengar pertanyaan dari suaminya, Andrea memandang laki-laki itu.
Hei, itu bukan kartun, tapi anime. Itu berbeda. Apakah kamu ini sebenarnya masih anak kecil? Hei, tidak bisakah kamu melihat? Andrea mengangkat lengannya. Dia mencoba memperlihatkan otot-otot yang ada di lengannya pada suaminya. Iya, aku lihat. Di ruang kerjaku ini ada anak kecil. Anak kecil tidak boleh tidur terlalu malam. Haris menyelesaikan pijatannya dan meletakkan kembali kaki istrinya di sofa. 1 episode saja, setelah itu aku akan tidur, oke? Andrea tersenyum pada suaminya dan mengangkat tangannya sebagai tanda janji. Haris menatap istrinya dan mengelus lembut kepalanya, sebelum akhirnya dia berdiri dan kembali ke meja kerja. Hanya 1 episode. Yeay, thank you baby. Andrea berteriak bahagia. Haris, dia tersenyum diam-diam. Keesokan paginya, saat Andrea membuka mata, suaminya sudah tidak ada di sebelahnya. Mungkin dia sudah pergi lari-lari, pikirnya. Andrea kemudian bergegas mandi dan ganti baju. Gadis itu membuat bakpao dan bolu untuk menu sarapan pagi ini. Dia belajar semua resep itu dari neneknya. Saat kakek Harsa mencicipi bakpao buatan Andrea, matanya bersinar. Ini sangat enak, Andrea. Terima kasih, kakek. Aku belajar dari nenekku. Dulu aku terbiasa membantunya membuat ini dan menjualnya saat aku masih sekolah. Andrea menjawab dengan suara memelas. Hidupmu pasti susah ya dulu. Sekarang kamu sudah kaya, kamu tidak perlu lagi berjualan di pinggir jalan. Kamu pasti sangat senang kan bisa menikah dengan orang berada seperti kami? Tante Linda berkata sambil mengoleskan selai stroberi di rotinya. Iya, itu benar Tante. Aku sekarang sudah kaya, sangat kaya malahan. Aku tidak perlu berjualan di pinggir jalan lagi. Dan yang paling penting, dengan wajahku yang cantik ini, aku bisa memikat keponakanmu, bukan? Andrea berbicara dengan arogan. Haris yang duduk di sebelah istrinya tersenyum kecil dan menyentuh tangan istrinya. Yeah, that is my girl, batin Haris. Oh, aku ikut senang mendengarnya, Andrea. Lain kali bila kamu ingin membuka restoran, kamu bisa datang dan konsultasi denganku. Aku akan dengan senang hati membantumu menguras isi dompet suamimu. Tante Linda tersenyum lebar pada Andrea. Sementara anggota keluarga yang lain menikmati sarapan dalam diam. Mereka hanyut dalam pikiran masing-masing. Suasana di pagi hari yang suram.